Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Afrizal Fikri. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like video ini. Nggak kerasa ya, kita udah sampai di hari ke-11 di bulan Ramadan ini. Gimana puasa kalian? Udah batal berapa kali? Buat kalian yang beragama Islam, aku harap puasa dan ibadah kalian selama bulan Ramadan selalu lancar dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, Ramadan kali ini tuh benar-benar berbeda dari Ramadan sebelumnya. Karena hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Virus ini tuh benar-benar memberikan banyak dampak dan masalah di berbagai sektor, baik itu kesehatan, mental, ekonomi, bahkan memberikan dampak kepada bulan Ramadan kali ini. Bulan yang seharusnya kita sambut dengan kebahagiaan karena di dalamnya terdapat banyak keberkahan, tapi malah membuat kita harus menerima kenyataan bahwa keadaan darurat ini memaksa kita untuk tetap di rumah aja dan mencari keberkahan Ramadan di rumah masing-masing. Banyak banget perbedaan yang kita rasain antara bulan Ramadan kali ini dengan Ramadan sebelum-sebelumnya. Nah, pada video kali ini aku mau sharing pengalaman yang aku rasain setiap harinya selama bulan Ramadan di tengah virus COVID-19 ini. Apakah kalian juga ngerasain apa yang aku rasain? Yuk, tetap lanjutin nonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, jalan-jalan setelah sholat subuh. Biasanya kan di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya, orang-orang tuh banyak yang nyempetin keluar rumah setelah sholat subuh untuk jalan-jalan keliling desa atau komplek rumah untuk sekedar olahraga atau bermain petasan. Kita pasti pernah ngerasain tuh pagi-pagi setelah sholat subuh berisik jedar-jedor suara petasan di mana-mana, dan setelah itu banyak sampah bekas petasan berserakan. Ya Allah, itu tuh Atau kadang juga di desa aku tuh anak-anak bikin petasan sendiri dari bambu. Nah, kalau di sini nyebutinnya mercon bumbung. Gimana kalau di desa kalian atau daerah kalian? Sumpah itu suaranya kayak bom, gede banget, berisik, bising. Tapi ya itulah keunikan dari bulan Ramadan. Sekarang di desa aku tuh udah jarang banget yang main petasan pagi-pagi atau orang-orang keluar untuk sekedar berolahraga. Kebanyakan orang sekarang memilih berolahraga di rumah masing-masing atau bahkan melanjutkan tidurnya. Yang kedua yaitu libur setiap hari. Nah, yang satu ini pasti kalian pernah memimpikan untuk libur setiap hari. Iya kan? Ngaku aja. Dulu tuh pas aku lagi penat dengan sekolah atau kuliah atau bahkan dengan pekerjaan, aku tuh pengen banget libur panjang, bisa nikmatin hidup santai, tidur sepuasnya. Dan sekarang kita semua udah merasakan itu semua. Kita libur panjang, kita bisa tidur sepuasnya, tapi ternyata itu membosankan. Kalian yang WFH atau masih sekolah, menurut aku tuh udah jauh lebih mending. Karena kalian bisa ngelakuin kegiatan positif di rumah. Jadi nggak gabut banget tuh. Nah, buat orang yang benar-benar gabut, nggak ada kerjaan sama sekali, itu pasti bakal jadi siksaan banget. Kerjanya cuma tidur sampai siang, buru-buru mandi, bangun terus makan, terus rebahan lagi, tidur lagi, gitu aja tiap harinya. Yang ketiga yaitu ngabuburit. Menurut aku, ngabuburit itu udah kayak ritual penting setiap bulan Ramadan. Karena ngabuburit itu waktu buat kita menunggu waktu berbuka puasa dengan berbagai macam kegiatan. Mungkin ngabuburit masih bisa kita lakuin di rumah, tapi kebanyakan orang memilih untuk ngabuburit di luar rumah, baik untuk sekedar refreshing, jalan-jalan ke taman atau ke mall, main petasan, berburu takjil. Banyak deh yang bisa kita lakuin
untuk ngabuburit. Tapi untuk Ramadan kali ini kita udah kesulitan untuk ngabuburit keluar rumah. Kita hanya bisa ngabuburit di dalam rumah bersama keluarga. Yang keempat yaitu penjual takjil makin sedikit. Nah, ini nih yang menurut aku jadi salah satu hal penting yang bisa menjadi pembeda antara Ramadan kali ini dengan Ramadan sebelumnya. Kalau biasanya di Ramadan sebelum-sebelumnya kita bisa lihat di sepanjang jalan, kita lihat banyak penjual takjil, baik itu minuman, makanan dengan harga segini, segitu, yang rasanya ini, yang rasanya itu, banyak banget, pokoknya variatif deh. Tapi untuk saat ini kita ngerasain hal yang berbeda. Udah jarang penjual takjil di jalanan. Ya walaupun masih ada, tapi kan udah jarang. Jadi kayak kurang variatif gitu loh. Mungkin juga karena beberapa penjual itu mempertimbangkan kalau mau jualan di bulan Ramadan saat ini itu bakal rugi atau enggak ya gitu. Karena juga beberapa ibu rumah tangga juga banyak yang membuat takjil berbuka puasanya itu di rumah daripada beli. Yang kelima yaitu buka puasa bersama. Ini juga menjadi hal rutin sih yang kita lakuin selama bulan Ramadan, ya kan? Pasti hampir setiap minggunya kalian dapat undangan buka puasa bersama, baik itu sama teman kelas, teman angkatan, teman organisasi, atau sama gebetan atau pacar. Buka puasa bersama juga bisa menjadi momen reuni untuk berkumpul bareng teman-teman kuliah, kalau kita udah kerja, teman-teman SMA, SMP, SD, TK, playground, yang bahkan acara buka bersama ini kadang membuat dompet kalian kritis, ya kan? Karena saking banyaknya undangan buka puasa bersama. Tapi untuk kali ini buat ngadain buka puasa bersama itu udah susah, karena sebagian orang juga udah mikirnya lebih baik aman di rumah aja deh. Aku tuh kasihan sama anak kos, apalagi yang jomblo. Pasti dia tuh bener-bener struggle untuk bisa survive dengan segala kejenuhan ini. Sabar ya bro. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah sholat taraweh berjamaah di masjid. Selain sholat fardu, kita juga melakukan sholat taraweh berjamaah di masjid. Kita berbondong-bondong menggunakan baju koko atau mukena menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, bertemu tetangga, atau biasanya di hari-hari tertentu ada nasi berkat yang bisa kita dapatkan. Untuk tahun ini kita juga melakukan sholat taraweh di rumah aja berjamaah dengan keluarga masing-masing. Pemerintah udah ngeluarin peraturan atau kebijakan untuk melakukan segala macam bentuk kegiatan ibadah selama bulan Ramadan di rumah. Hal ini bukan karena pemerintah itu zalim. Ini perlu dilakukan dengan tujuan memutus rantai perkembangan atau penyebaran virus COVID-19. Nah, itu tadi beberapa hal yang aku rasain setiap harinya selama bulan Ramadan ini. Banyak banget perbedaan yang aku rasain. Tapi di balik itu semua ada hikmah yang bisa kita ambil. Kita punya lebih banyak waktu untuk bisa berkumpul dengan keluarga, lebih bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Bumi juga semakin membaik, nggak ada sampah petasan yang berserakan di mana-mana, polusi udah semakin menghilang. Kita juga bisa lebih memanfaatkan perkembangan teknologi untuk hal-hal yang positif seperti berbagi secara online dan juga sharing motivasi secara online. Walaupun kita melakukan segala ibadah selama bulan Ramadan di rumah aja, walaupun Ramadan kali ini berbeda, insya Allah kita tetap mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat buat teman-teman semua, sehat selalu dan terus lakukan hal-hal positif selama masa karantina ini. Kita berdoa untuk bumi ini, untuk Indonesia ini agar segera membaik dan kondisinya segera normal kembali sehingga kita bisa melakukan segala macam kegiatan dengan normal. Buat kalian yang ngerasain hal yang berbeda selama bulan Ramadan ini tapi belum aku sebutin tadi, atau kalian pengen ceritain pengalaman kalian selama masa karantina,
tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian dari aku. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.